Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulina. Di sini saya akan membuat sebuah podcast yang berjudul tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Di mana tujuan membuat podcast ini untuk memenuhi tugas dari dosen matkul psikologi dewasa. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu tentang berpikir reflektif. Nah, berpikir reflektif itu merupakan pemikiran yang melibatkan evaluasi. Nah, pada dasarnya berpikir reflektif itu kemampuan dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan tersimpan dalam memorinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Seseorang yang berpikir reflektif itu lebih mungkin melakukan tugas-tugas seperti mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya sini ada berpikir postformal. Berpikir postformal itu yaitu seseorang yang memiliki sifat yang subjektif dan dipengaruhi oleh intuisi dan logika. Jan Sinnott pernah mengemukakan beberapa kriteria pemikiran postformal. Di antaranya, yang pertama ada fleksibel. Fleksibel itu kemampuan untuk maju dan mundur antara pemikiran abstrak dan pertimbangan praktis dan nyata. Yang kedua itu ada multisolusi. Nah, multisolusi itu kesadaran bahwa sebagian besar masalah memiliki lebih dari satu penyebab dan lebih dari satu solusi. Dan sebagian solusi itu berkecenderungan lebih besar untuk berhasil dibandingkan yang lain. Terus ada pragmatisme. Pragmatisme itu kemampuan untuk memilih yang terbaik dari beberapa kemungkinan solusi dan menyadari kriteria pemilihan tersebut. Yang terakhir itu ada kesadaran akan paradoks. Kesadaran akan paradoks itu merupakan kesadaran bahwa masalah atau solusi itu mengandung konflik inherent. Yang ketiga ada tahap perkembangan berpikir Case. Menurut Case itu terdapat 7 tahap. Yang pertama ada tahap pencapaian. Tahap pencapaian ini dimulai pada masa kanak-kanak sampai remaja, di mana anak-anak dan remaja itu mulai menguasai informasi untuk kepentingan mereka sendiri atau sebagai persiapan berpartisipasi di masyarakat. Nah, yang kedua ada tahap pencapaian, dimulai pada remaja akhir sampai dewasa awal, di mana mereka itu menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagai tujuan pribadinya. Pencapaian prestasi individu di mana mulai memiliki kemampuan untuk mempraktekkan semua potensi intelektual, bakat dan minat, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dimiliki dan diperoleh pada tahap sebelumnya di dunia karir dan membangun keluarga. Yang ketiga itu ada tahap tanggung jawab. Tahap tanggung jawab ini dimulai pada dewasa awal dan dewasa parubaya, di mana mereka mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Tanggung jawab tersebut dilakukan secara etika, moral, pekerjaan, sosial, masyarakat, dan juga keluarga. Lalu tahap keempat yaitu tahap eksekutif, di mana ini dimulai dewasa parubaya atau dewasa tengah, mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.
Biasanya individu tersebut telah mencapai puncak karirnya sehingga memiliki pekerjaan yang mapan, termasuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya dalam organisasi yang telah dirintis sejak masa dewasa awal. Yang kelima ada tahap reorganisasi, di mana ini dimulai pada akhir usia pertengahan. Tahap perkembangan ini ketika dewasa akhir memasuki masa pensiun dari pekerjaannya dan mulai mengatur kembali hidup mereka di sekitar aktivitas yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya mengatur surat wasiat, merubah pengarahan medis, mengatur keuangan atau melindungi aset-asetnya dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu ada tahap reintegrasi, di mana dimulai pada akhir masa dewasa atau seseorang yang mencapai usia 70 tahun. Tahap ini di mana individu lanjut usia itu mulai mempersiapkan kematian, melepaskan diri dari duniawi dan merenungkan pencapaian mereka, mengolah dan memproses semua pengalaman yang didapatkan selama hidup, merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam perjalanan hidupnya untuk mencari makna dan arti dari kehidupannya sendiri. Mereka tidak suka lagi untuk membuang waktu dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka. Lalu pembahasannya atau yang keempat itu Strategic Intelligence Standard. Nah, Standard itu mendefinisikan tentang kecerdasan manusia merupakan aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan, pemilihan dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Dengan demikian, Sternberg memandang kecerdasan sebagai seberapa baik seseorang menangani perubahan lingkungannya sepanjang umur mereka. Nah, Sternberg itu memiliki 3 teori. Yang pertama itu ada komponen atau teori analitik. Bentuk kecerdasan ini berfokus pada kemampuan akademis. Kecerdasan ini berpengaruh dalam kemampuan memecahkan masalah dan mampu melihat solusi yang jarang terlihat. Yang kedua itu ada experiential atau teori kreatif. Bentuk kecerdasan ini berfokus pada kapasitas untuk menjadi fleksibel dan inovatif serta secara intelektual. Tahap ini berkaitan terutama dengan seberapa baik tugas yang dilakukan sehubungan akrabnya dengan tugas tersebut. Yang ketiga itu ada praktis atau teori kontekstual. Teori ini berkaitan dengan aktivitas mental yang terlibat dalam mencapai kesesuaian dengan konteks melalui 3 proses, yaitu adaptasi, pembentukan, dalam seleksi, menciptakan kesesuaian yang ideal antara dirinya dan lingkungannya. Jenis kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan jalanan. Pembahasan kelima yaitu tacit knowledge. Tacit knowledge itu merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pemikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman anak itu sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, sesuai untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Lalu yang keenam ada kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional bukan lawan dari kecerdasan kognitif. Sebagian orang ada yang kuat dari kedua sisi dan sebagian orang lemah di keduanya. Goleman itu berspekulasi bahwa kemungkinan kecerdasan emosional dibentuk pada pertengahan masa remaja, ketika bagian otak yang mengontrol bagaimana tindakan seseorang terhadap emosi mereka menjadi sempurna. Pria dan wanita cenderung memiliki kekuatan emosional yang berbeda. Dalam tes kecerdasan emosional yang
diberikan kepada 4.500 pria dan 3.200 wanita. Wanita mendapatkan nilai lebih tinggi dalam empati dan tanggung jawab sosial, sedangkan pria pada toleransi, stres, dan kepercayaan diri. Yang ketujuh ada penalaran moral. Menurut Merkuriah, bahwa penalaran moral adalah suatu pertimbangan pemikiran yang berkenaan dengan objek moral yang berupa tingkah laku, perbuatan, dan tindakan yang berlandaskan ukuran norma dan nilai moral, baik yang berkembang dan dianut di dalam kehidupan sosial maupun yang berlandaskan agama, adat istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Penentuan perilaku moral seseorang antara yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan dari standar tersebut dari waktu ke waktu. Perkembangan moral menentukan bagaimana seseorang individu menilai dunia luarnya. Perkembangan moral ini membedakan antara anak kecil dan orang dewasa dalam hal penilaian baik buruk sebuah perilaku. Perkembangan moral tergantung dari bagaimana perkembangan kecerdasan. Yang kedelapan, Faith Development Fowler atau tahap perkembangan iman. Fowler menekankan bahwa iman bukan merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah. Keimanan adalah proses yang dinamis, eksistensial, dan daya transformasi yang paling sentral dalam hidup manusia. Oleh karena itu, sifatnya yang dinamis, maka dituntut untuk selalu mengembangkan kepercayaan eksistensial tersebut dalam seluruh kehidupan pribadi maupun kelompok. Fowler dengan Faith Development Theory merumuskan konsep kebenaran dengan pengertian faithing. Fowler memahami istilah tersebut sebagai sesuatu yang bersifat proses oriented dan dimengerti sebagai dinamika, perkembangan, kemajuan, dan pertumbuhan yang sangat penting untuk memahami kebenaran pengetahuan. Kebenaran yang ditampilkan Fowler dengan Faith Development Theory adalah bentuk kebenaran empiris, rasional, dan menekankan pada pengalaman intuitif manusia sebagai pengalaman yang sangat urgent. Dan yang terakhir itu, atau yang ke-9, hubungan perkembangan kognitif dan karir. Pada masa dewasa awal memiliki karakteristik aktif dalam mencari perspektif berbeda untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Bird mengatakan bahwa pemilihan karir masa dewasa awal lebih menimbang kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian mereka. Salah satu permasalahan yang timbul terkait ketidaksesuaian tipe kepribadian dengan pekerjaan telah dituliskan oleh Ingerienti dan kawan-kawan pada modul konseling karir, yaitu incongruence between the person and the work role. Inkongruensi merupakan ketidaksesuaian antara diri dengan pekerjaan. Karakteristik dewasa awal yang lebih suka menimbang kemampuan, minat, dan nilai dalam pekerjaan lebih sering mencari beberapa pekerjaan yang baru yang sesuai dengan dirinya untuk mendapatkan kepuasan kerja dan pengembangan potensi. Dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masa dewasa itu adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosi, periode isolasi, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Dan menurut Case, perkembangan kognitif dewasa awal adalah terjadinya peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan ke integrasi praktis pengetahuan dan keterampilan hingga pencapaian makna dan tujuan. Mungkin sekian dari podcast saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga podcast yang saya buat ini bisa bermanfaat
bagi para pendengar, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.